Jumpa lagi di channel tutorial Android. Oke guys, kali ini kita kedatangan sebuah laptop ya, mereknya Lenovo dengan model IdeaPad 330 ya. Nah, jadi di sini kasusnya adalah laptop sering mati sendiri ya. Nah, yang tadi saya awal coba ketika dihidupkan berapa menit langsung mati ya. Dan di sini kita coba dipercepat ya, dikarenakan agak lama untuk menunggu matinya ya. Nah, seperti ini ya. Dihidupkan, muncul logo, langsung mati kembali. Kita tekan on off kembali, ternyata hidup kembali ya. Nah, di sini langsung mati ya sebelum masuk ke menu home screen. Oke, jadi apa permasalahan laptop Lenovo IdeaPad 330 yang mengalami mati setelah dihidupkan? Nah, jadi untuk kasus Lenovo IdeaPad yang tombol on off-nya di bagian keyboard itu sering terjadi konslet di bagian keyboardnya. Nah, jadi untuk memastikan apakah kerusakan di bagian keyboard ataupun di bagian yang lainnya, pertama-tama kita akan coba lakukan tes jumper switch on off terlebih dahulu. Nah, di sini saya percepat ya untuk proses bongkarnya agar tidak memperpanjang durasi video ya. Di sini untuk durasi videonya sekitar 1 jam ya setelah kita lakukan pengecekan dan pengetesan ya. Nah, jadi untuk kasus tiba-tiba mati setelah hidup beberapa menit itu bisa diakibatkan dikarenakan kotor di bagian pen ya ataupun di bagian pendinginnya. Nah, langkah baiknya kita cek di bagian pendinginnya ya. Nah, di bagian yang warna kuning seperti tembaga ini kita cek. Oke, nah ini dia ya. Nah, kita lihat di bagian saringan ini jika ada penyumbatan kita bersihkan terlebih dahulu ya. Kemungkinan besar di bagian ini jika terjadi mati-mati ataupun mati setelah kita hidupkan ya. Akan tapi di sini tidak ada yang menghalangi di bagian saringannya ya, bukan saringan ya, itu pendinginnya di bagian freonnya. Nah, di bagian kipasnya agak kotor sedikit ya. Di sini kita bersihkan terlebih dahulu. Jadi fix bukan di bagian heatsink ataupun di bagian pendingin prosesornya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke bagian berikutnya ya, yaitu bagian keyboardnya. Di sini sudah saya bersihkan untuk di bagian heatsink pennya ya. Nah, sekarang di sini kita akan coba untuk mengetes di bagian keyboardnya ya, apakah kerusakan terjadi dikarenakan short di bagian keyboard. Nah, pertama-tama kita akan cabut untuk di bagian fleksibel keyboardnya terlebih dahulu ya, untuk memastikan apakah laptop tiba-tiba mati setelah kita hidupkan dalam jangka waktu beberapa detik ataupun beberapa menit, kemudian langsung mati kembali. Kita coba lepaskan untuk di bagian fleksibel keyboardnya terlebih dahulu. Nah, ini dia ya untuk fleksibel keyboardnya ya. Kemudian kita coba hidupkan untuk laptop Lenovo-nya ya. Nah, kita coba hidupkan. Kita pasang dulu untuk di bagian baterainya ya. Saya percepat untuk progres perapihannya. Nah, setelah kita pasang baut dan juga baterainya, kemudian kita tes ya untuk di bagian laptopnya kita hidupkan secara manual ya, yaitu dengan cara menjumper di bagian switch on off-nya. Oke, kita angkat terlebih dahulu. Nah, posisi seperti ini. Nah, di sini yang akan kita jumper adalah kaki 31 dan kaki 32 seperti yang ada di gambar ya. Nah, kaki 31 dan kaki 32 kita shotgun menggunakan obeng ataupun pinset ya. Nah, di sini sudah terlihat untuk di bagian laptopnya hidup ya. Nah, untuk mengetahui apakah kerusakannya di bagian keyboard ataupun bukan, kita cukup menunggu sampai laptop bisa masuk ke menu home screen. Kemudian kita tes apakah setelah kita cabut untuk di bagian fleksibel keyboardnya, laptop mengalami permasalahan seperti tadi, yaitu mati hidup ataupun mati setelah kita hidupkan. Nah, oke, kita tes ya. Di sini untuk proses pengetesannya saya percepat ya, karena ini lama ya bootingnya. Nah, di sini saya tes, saya coba putar musik
Dan setelah kurang lebih 20 menit ternyata tidak mati seperti tadi. Nah, sekarang untuk pekerjaan selanjutnya kita hanya perlu mengganti untuk di bagian keyboardnya. Di sini saya tidak langsung ganti ya. Jadi kita akan konfirmasi dulu kepada customernya untuk kerusakan yang dialami laptop Lenovo IdeaPad 330 ini. Jadi fix ya untuk kerusakan mati setelah kita hidupkan beberapa menit langsung mati, itu dikarenakan keyboard yang short di bagian on off ataupun tombol powernya. Oke, di sini kita hanya tinggal melakukan penggantian untuk di bagian keyboardnya. Dan untuk memastikan apakah kerusakan di bagian keyboard ataupun di bagian lainnya, jika merasa kurang yakin, dalam kondisi hidup seperti ini kita colokkan kembali atau kita pasangkan kembali untuk fleksibel keyboardnya. Biasanya dia akan mati kembali ya. Nah, ini kan posisi hidup ya. Setelah saya tes selama 20 menit hidup tanpa mati, sekarang kita tes ya, colokan kembali untuk fleksibel keyboardnya. Apakah laptop masih hidup normal atau sebaliknya laptop akan mati kembali seperti tadi. Nah, di sini sudah saya pasang ya untuk fleksibelnya. Oke, lihat. Dan ternyata di sini bisa dilihat langsung mati ya untuk laptopnya. Nah, lihat layarnya langsung mati ya. Tidak ada tampilan, no. Indikator keyboard juga tidak ada. Untuk power juga langsung mati. Jadi fix ya, untuk kerusakan seperti ini bisa diakibatkan karena konslet di bagian keyboardnya. Oke, di sini kita hanya tinggal melakukan penggantian untuk di bagian keyboardnya. Kita akan confirm dulu ya kepada usernya. Kita akan skip dulu untuk video penggantian keyboard dan juga pemasangan keyboardnya. Dan ini dia penampakan setelah kita lakukan penggantian di bagian keyboardnya. Kemudian kita coba hidupkan dan sekarang bisa masuk ke menu ya. Nah, ini tinggal menunggu untuk masuk ke menu home screen-nya atau desktop-nya. Jadi itu dia penyebab laptop Lenovo IdeaPad 330 yang sering mati sendiri setelah dihidupkan. Oke, sekian untuk tutorial ini, semoga bermanfaat. Bagi yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga rezekinya dilancarkan, sehat selalu dan salam sukses.